Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Rubarpod, Ruko Basuki Rahmat Podcast. Anke di sini, ada Anke, jangan lari. Nah, malam ini saya kedatangan tamu spesial yang akan membahas tentang teknologi yang sudah banyak menyebar nih ya di kalangan masyarakat Indonesia. Tetapi sebelum itu saya ingin cerita nih terkait Politeknik NSC Surabaya. Kampus yang berada di tengah kota di Jalan Basuki Rahmat nomor 85 Surabaya ini mempunyai kelas yang sangat fleksibel, kemudian banyak juga disupport dengan laboratorium yang oke, dan tentunya bisa kuliah sambil kerja ataupun kerja sambil kuliah loh. Nah, fleksibel ini gimana nih maksudnya? Jadi kalau fleksibel karena kuliah sambil kerja ataupun kerja sambil kuliah, pemirsa juga bisa mengatur sendiri waktu kuliahnya. Jadi bisa ambil kelas pagi ataupun kelas malam. Mau tahu nggak sih kelas paginya itu di jam berapa? Ini ada di sini nih. Kalau mau ikut kelas pagi ya. Nah, kalau nggak sempet pagi hari kuliah, bisa datang aja di malam hari. Di jam berapa nih? Nih, jamnya di sini nih. Oke, pemirsa, pasti sudah penasaran ini ya, siapa tamu kita malam ini. Langsung saja kita sambut Bapak Muhammad Hisham Patroni. Selamat datang, Bapak. Beliau adalah guru dan kepala sekolah SMK Islam Al-Amal. Begitukah, Bapak? Alhamdulillah. Iya. Bapak, bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik, Ini bisa keadaan sehat. ah, ini kayaknya baru pertama kali podcast ini ya, Pak ya? Iya, jadi agak grogi. Nggak usah grogi ya. Bapak, sudah berapa lama nih sebagai guru di SMK Al-Amal? Alhamdulillah di Al-Amal kami gabung ketika lulus itu sudah diminta di 2011, tapi karena masih tersangkut tinggal skripsi, nah akhirnya baru 2012 dan di tahun 2013 kami sudah diajak jalan bareng dengan Poltek NSC waktu itu dengan Pak Rudianto. Wah, keren banget nih. Berarti sebenarnya SMK Islam Al-Amal ini sudah berkolaborasi dengan Politeknik NSC Surabaya, Pak ya, sejak awal. Wah, keren banget. Boleh tahu nggak, Pak, program studi di sana apa aja? Kalau yang di sana awal untuk jurusannya ada multimedia dengan satu lagi otomotif teknik kendaraan ringan atau roda 4. Jadi karena sejak ada kurikulum merdeka sehingga yang multimedia kami putuskan untuk beralih ke jurusan DKV, desain komunikasi visual. Sejak kapan ini Pak di kafenya? Di kafenya baru 2 tahun terakhir ini. 2 tahun terakhir ini. Iya. Oke, nah kali ini kita akan membahas dengan Pak Hisham karena Bapak Hisham ini mempunyai background elektronika nggih Pak? Ya, masih belajar. Oh, masih belajar. Aduh. Pokoknya sudah mengajar hampir 12 tahun ini ya. Masih belajar ya Pak ya? Oke, karena memang harus tetap belajar. Oke, tema kali ini kita akan membahas tentang kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Jadi kita akan bahas tren dan aplikasi terbaru nih Pak. Nah, jadi pertanyaan awalnya nih apa sih AI itu Pak? Nah, sekarang ini lagi booming-boomingnya AI. Betul. AI itu apa? Nah, Ya. Mungkin Bapak Isam bisa bercerita. Kalau yang sederhana bisa kita lihat di HP lah, paling gampang sederhana. Itu kan kalau kita mengakses aplikasi-aplikasi tertentu kadang ada fitur chat dengan customer service misalkan. Nah, itu yang sebelum-sebelumnya biasanya antrian, kemudian kita diarahkan dengan petugas yang akan menjawab keluhan-keluhan kita. Nah, dengan adanya teknologi AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, instansi atau perusahaan akan dipermudah dengan cara pegawai yang tadinya ini kita siapkan 24 jam kan lembur-lembur. Akhirnya dengan adanya teknologi AI ini tadi bisa dimudahkan dengan teknologi sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab selama ini menggunakan tenaga manusia itu bisa diperbantukan menggunakan mesin itu. Oh, gitu. Itu kalau AI-nya. Sedangkan kalau mesin learning-nya atau bahasanya mesin pembelajaran ya karena kan mengadopsi dari
manusia sendiri, bahwa kita diberi kelebihan oleh Tuhan untuk bisa melihat sesuatu, kemudian memproses, kemudian kita bisa merespon. Nah, dari apa yang sudah kita lakukan tadi sebagai manusia, pasti kan ada hal-hal yang berkesan dan itu masuk dalam pikiran kita. Nah, dari situ akhirnya kita berkembang, oh saya pernah tahu tentang ini. Nah, sehingga itu dikatakan sebagai pengalaman belajar. Nah, itu diadopsi menjadi yang namanya machine learning. Sehingga antara AI dengan machine learning tadi itu satu kesatuan yang saling menguatkan antara teknologi, bagaimana yang sebelumnya teknologi itu secara manual dari manusia, tapi kalau manusia kan kadang ada capeknya, kemudian ada lupanya, sehingga ada prosedur atau pekerjaan yang terlewat. Nah, dengan adanya AI dan machine learning ini kita dibantu supaya tidak melewatkan kemampuan-kemampuan atau pengalaman itu. Oh, berarti AI, ini saya baru tahu juga nih ada machine learning ya. Jadi AI dan machine learning ini suatu kesatuan ya Pak ya? Ya, tidak bisa dipisahkan ya. Dan memang lebih enak nih pakai AI ya karena nggak ada lupa ya Pak ya? Nggak ada alasan lupa nih Pak? Iya, bisa iya bisa tidak. Karena gimana kalau iya, kalau tidak gimana Pak? Iya, kalau iyanya itu karena ketika kita punya jadwal yang padat atau punya pekerjaan yang rutin, itu kan ketika kita capek, maka dengan adanya AI di sistem yang kita buat, kita bisa di reminder, diingatkan untuk melakukan prosedur-prosedur itu. Nah, kalau tidaknya, ya itu tadi, sebenarnya kita akhirnya lebih mudah lupa karena menggantungkan sesuatu kepada teknologi AI. Jadi sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing, gitu. Memanfaatkan apakah kita ini memanfaatkan teknologi atau justru malah dimanjakan oleh teknologi. Wah, gitu ya. Makanya sekarang ini Pak ya, pemirsa, rata-rata ini nggak bisa lepas dari yang namanya handphone. Betul. Jadi sekarang tuh mending bawa handphone daripada bawa dompet ya Pak ya. Ketinggalan dompet. Karena saya sendiri nih Pak ya, ambil uang aja sekarang sudah nggak butuh kartu ATM loh Pak. Betul. Semuanya sudah terbantukan. Itu juga apakah salah satu AI atau? Kalau itu sih sebenarnya lebih ke arah pengembangan teknologi, di mana mengadopsi teknologi-teknologi secara fisik yang sebelumnya kartu secara fisik itu kita bawa, ATM kan dulu atau kartu debit kalau sekarang, atau kartu kredit. Nah, sekarang contohnya eKTP itu kan sudah, kita tidak perlu bingung dompet di mana, tinggal buka aplikasi, KTP atau identitas kita sudah bisa di-scan. Itu pengembangan teknologi yang sebenarnya berbeda. Tapi ya saling mendukung bahasanya. Saling mendukung. Itu menurut kami seperti itu. Ya, betul Pak Isyam. Nah, apakah AI ini masih berhubungan nih Pak dengan pembelajaran mesin, dan apakah nanti ada hubungannya nih dengan kendaraan yang biasanya kita pakai nih? Kan kita tahu nih ya sekarang itu sudah ada beberapa kendaraan nih, tinggal start gitu aja ya kan, atau tinggal jalan sendiri. Ada, saya kemarin tuh lihat di beberapa iklan itu didemokan si drivernya ini kena serangan jantung, ini mobilnya otomatis bisa jalan sendiri nih Pak. Nah, apakah secanggih itu Pak AI dan mobile learning ini atau bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya, itu kebetulan waktu kami kuliah. Betul. Itu salah satu pembelajaran yang kami senangi adalah ya tentang kecerdasan buatan, materi kecerdasan buatan. Berarti sejak kuliah itu sudah ada ya? Antaranya basicnya dulu ada PID. PID itu? Bagaimana untuk kontrol yang selama ini dibuat secara matematis, itu yang paling dasar. Kemudian dikembangkan menjadi ada yang lainnya, itu ada fuzzy, kemudian ada neural network. Nah, dari situ berkembang sehingga saat sebagai sebuah teknologi yang kita kenal sebagai dasar. Seperti itu. Nah, itu sekarang sudah mulai bisa diterapkan di kendaraan juga ya Pak? Betul. Ya? Jadi waktu itu kebetulan TA
kami jadi bertiga tapi dengan metode-metode yang berbeda dengan objek yang sama. Waktu itu kami menggunakan kecerdasan buatan Fuzzy masih di tahun itu masih awal-awal, bagaimana supaya membuat robot soccer ini kemudian dia bisa mendeteksi targetnya apa, biasanya kan bola yang dia kejar. Kemudian permasalahannya apa, ketika robot ini dijalankan secara otomatis dengan kamera, maka dia hanya fokusnya ngejar target saja, tidak peduli ada halangan atau nanti areanya lebih rendah atau lubang. Nah itu kan harus di sensing atau di sensor lagi. Oh gitu. Nah itu pengembangannya awalnya dari itu, sehingga dengan adanya tambahan-tambahan sensor ini tadi, nah AI atau kecerdasan buatan itu tadi yang mengolah dari cara berpikir, cara berperilaku pengemudi kendaraan supaya nanti kendaraan yang disetting secara otonom atau otomatis tadi bisa berperilaku ketika pengendaranya dikatakan tiba-tiba terkena serangan jantung atau misalkan mengantuk. Itu akhirnya diambil alih bahasanya secara otomatis oleh AI ini tadi. Nah, mesin learningnya itu tadi bagaimana itu tadi ketika kendaraan ini dijalankan, ini kalau teknologinya di-upgrade lagi dengan adanya AI dan mesin learning, maka kendaraan tadi tidak hanya menyesuaikan dengan otomatisasi, tapi juga bisa mengikuti bagaimana misalkan kalau kendaraan itu masih manual ya, pasti kan ada permainan kopling dengan gas dan rem. Nah, itu juga bisa dipelajari dari mesin learning tadi. Jadi mesin learning tadi mengolah, kemudian menyimpan pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh pengemudi tadi, sehingga ketika pengemudinya ngantuk atau serangan jantung, dia bisa mengambil data dari mesin learningnya tadi supaya diproses oleh si AI tadi, sehingga kendaraan ini bisa tetap berjalan seperti ya yang pengemudinya nyetir tadi. Itu gambaran awalnya seperti itu. Wow, keren ya pemirsa. Saya sampai ini speechless ini. keren banget ya Pak ya teknologi saat ini. Luar biasa kalau pengembangan teknologi. Betul Pak. Berarti nanti lama-lama nih kalau mobil seperti itu masuk ke Indonesia, lama-lama ini ya Pak ya, tidak perlu belajar mobil terlalu ini ya Pak ya. Betul. Ya sebenarnya sudah ada beberapa vendor brand, tapi saya tidak berani nyebut merek ya, yang sudah masuk ke Indonesia dan kapan hari juga dipakai oleh kegiatan internasional yang di Bali itu. Masuk electric vehicle itu. Nah itu ada beberapa tipe yang memang dia sudah menerapkan AI dan mungkin sudah ada yang mesin learning. Wow. Yang akhirnya setelah acara ini dilelang ya waktu itu kalau tidak salah ya. Betul. Gitu. Apa ini spill-spillnya gitu ya? Iya. Kan kita nggak berani nyebut merek ya. benar. Iya ya. Nah, kalau tadi ngomongin tentang AI, machine learning, ya mobil nih Pak. Nah, kalau tentang keamanannya nih Pak Isyam terkait AI. Wah, kan saya ini sering nih pernah lihat film nih, dia mencari anaknya yang hilang lewat AI. Dia buka semuanya lewat Google dan sebagainya. Nah, tentang keamanan cybernya nih Pak, kalau AI kalau sudah diterapin nih ya. Tadi udah ngomongin otak manusia yang sering lupa, akhirnya tergantikan dengan AI ya kan, kemudian disupport oleh mesin learning. Nah, sekarang keamanannya nih Pak, bagaimana? Ya, sebenarnya kalau dari segi keamanan kembali lagi bagaimana manusia atau kita sendiri ini melihat sesuatu. Ibaratnya kalau kita melihat vas bunga ini ya mau dijadikan hiasan juga bisa, mau dijadikan bagaimana dia padu padan dengan setting ruangan juga bisa, kan kembali lagi pada persepsi manusia. Nah, tinggal bagaimana kita mengajarkan tentunya, apalagi kalau yang sudah punya anak, orang tua, HP seperti yang dikatakan tadi kan biasanya tidak bisa lepas. Nah, sebenarnya boleh HP kita beri, tapi ya itu tadi diberi pemahaman bahwa yang namanya teknologi itu bukan
mengatur kita, tapi bagaimana kita menggunakan teknologi untuk membantu pekerjaan kita semakin mudah. Sehingga kalau dari segi keamanan itu bisa kita jaga, kemudian kita juga bisa memilah. Yang terpenting adalah memilah mana yang sekiranya situs ataupun aplikasi ataupun vendor yang aman untuk kami taruh data ini atau kita akses, ya silakan. Dan kata kuncinya sih yang selama ini kami dengar dari yang lebih pakar, kalau kami kan juga sama-sama belajar. Itu yang terpenting adalah sebisa mungkin tidak menaruh hal-hal pribadi saat menggunakan AI atau mesin learning, karena secara garis besar data-data itu tadi kan akan disimpan. Kalau dulu sih kita pakai HP disimpannya di memori. Iya, betul. Kita pakai komputer disimpannya di hard disk atau flash disk. Tapi sekarang kan dengan adanya cloud computing, nah itu data-data AI dan mesin learning yang sudah kita lakukan, kita akses, kita interaksikan dengan sistem ini tadi akan disimpan jadi satu, dinamakan big data. Nah ini yang berbahaya ketika kita salah menaruh data pribadi yang seharusnya tidak kita berikan. Sama sebenarnya, ibarat kita ngasih nomor HP pada orang yang tidak kita kenal kan juga beresiko. Betul, nah, betul. Begitu saja sebenarnya. Oh, jadi ada istilah baru nih, big data, ya kan? Jadi makanya sekarang kayak penyimpanan di Google Drive gitu, Pak. Betul. Berarti itu akan tersimpan, semua yang saya simpan itu di big datanya Google Drive. Betul. Wah, jadi memang kalau sudah terlanjur otomatis nih, Pak. Ya. Bagaimana nih? Ya itu, kadang kan ada yang mengatakan jejak digital itu tidak bisa dibohongi, bahasanya seperti, sehingga ya memang harus benar-benar berhati-hati ketika kita menaruh sesuatu. Jangan sampai ke depannya, oh ternyata nggak jadi, ini saya tarik lagi. Ini bisa jadi datanya sudah kita tarik, tapi kan sudah pernah tersimpan memori. Sama kalau kita sebagai manusia, mohon maaf misalkan pernah kurang nyaman atau tersinggung dengan sesuatu, maka kan yang kita ingat adalah memori buruk itu tadi. Oh, seperti itu ya. Prinsipnya sama seperti itu. Jadi walaupun sudah dihapus, tapi kan tidak menjadi jaminan bahwa yang di big data ini benar-benar terhapus. Dari ceritanya Pak Hisam itu saya tadi sudah bisa membayangkan ya Pak, kalau nanti Indonesia bisa full dengan AI dan machine learning ini, berarti kayak di film-film gitu Pak ya, sudah semuanya robot, ada mobil terbang, itu nggak sih Pak, kira-kira Pak? Ya, kedepannya akan sangat memungkinkan, karena kami dulu ketika masih SMA pernah pengalaman bertemu dengan salah satu guru di SMP swasta. Kemudian beliau adalah salah satu guru komputer. Waktu itu teknologinya masih ponsel yang candy bar, belum ada pakai data. Jadi telepon itu HP itu ya memang fungsinya untuk SMS sama telepon saja. Oh iya, betul. Tapi beliau sudah punya bayangan di tahun itu bahwa kedepannya ya akan ada teknologi layar sentuh, bahkan yang saat ini misalkan kita menggunakan aplikasi daring untuk saling bertatap muka secara maya itu tadi. Nah berarti kan kembali lagi teknologi itu diambil dari bagaimana kita mengimajinasikan. Keren sekali ya. Bayangkan guru komputer saja sudah bisa membayangkan ya Pak ya, sudah istilahnya sudah bisa membayangkan nanti ke depannya nih teknologi ini benar-benar bisa menggantikan ya Pak ya, menggantikan manusia ini enggak sih kira-kira? Kalau menggantikan itu tidak 100% benar. Tidak 100% benar. Jangan khawatir bahwa teknologi menggantikan manusia itu tidak akan pernah bisa. Oh, berarti salah dia Pak ya? Karena ya alhamdulillah kapan hari kami pernah dapat inspirasi dari pengawas SMK kami yang baru bertugas juga hampir sama dengan kami, baru per Mei kemarin visit dengan teman-teman manajemen di sekolah. Kemudian beliau menyampaikan bahwa apapun yang kita lihat bisa kita ATM. ATM itu bukan ngambil duit ya, tapi bisa kita amati, tiru, modifikasi. Sehingga banyak kan misalkan awal ada startup
bisnis itu bikin suatu produk A, Betul. kemudian ada kompetitor yang lain-lain. Ya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ditiru adalah given dari Tuhan. Oh, betul. Nah, ketika Allah itu memberikan sesuatu keunikan pada manusia, nah itu modal awal kita sebenarnya. Sehingga jangan khawatir, kita sebagai manusia apapun keadaannya, kita semua punya hak yang sama untuk belajar menjadi lebih baik. Seperti itu. Keren banget nih Pak Isam ya. Oke. Nah, seru banget kan ya bahas AI. Nah, sekarang nih saya kepo lagi nih Pak ya. Kepo tadi sudah bahas AI di handphone, kemudian AI di kendaraan nih. Nah, apakah AI ini juga bisa Pak untuk dalam proses pemindahan suara atau mengenali suara? Kan saya ini baru tahu nih ya kalau ternyata WhatsApp contoh ya Pak. Kita nggak perlu ngetik nih sekarang. Cuma tinggal ngomong aja, loh sudah gitu. Secanggih itu Pak? Iya, betul. Itu sudah sering kami pakai di beberapa pelatihan. Jadi kebetulan kami juga di komunitas guru, ada IGI, ada media guru untuk literasi. Nah itu rekan-rekan guru ini bagaimana belajar, kalau selama ini yang biasanya buat modul atau materi itu kan nulis, ngetik itu kan lama. Betul. Padahal tuntutan dari dinas. Nah, ini, mohon maaf dinas ya. Mohon maaf Bapak dinas ya. Ya kita ngomong apa adanya. Oh betul, gimana Pak? Jadi tuntutan administrasinya cukup banyak, padahal jam ngajarnya ya sesingkat itu lah. Kalau singkat dipenuhi dengan administrasi, akhirnya kan kapan kita merhatikan anak-anak? Nah, dengan adanya AI, maka itu bisa kita pakai untuk membantu menyiapkan media pembelajaran. Jadi kalau ada teknologi speech to text, kalau dulu kan text to speech, jadi kita ngetik kemudian keluar suara. Ini sekarang teknologi AI kan dibalik akhirnya. Oh, dibalik gimana Pak? Kita ngomong kemudian jadi tulisan. Kemudian ada lagi kita bisanya bahasa Indonesia, mau ngomong dengan orang asing, kita sedang dapat undangan dadakan nih, misalkan beasiswa atau kesempatan ke luar negeri terbang. Kita belum sempat belajar bahasanya, nggak usah bingung kalau sekarang. Tinggal buka AI itu tadi, kita mau ngomong apa tinggal di translate. Bahkan sampai cara bicaranya pun bisa diajarkan. Nah, itu kan sangat membantu bagi guru, bagi peserta didik atau dosen dan mahasiswa. Tinggal ya yang perlu dikuatkan adalah mindsetnya bahwa teknologi itu hanya untuk membantu, bukan mengemudikan kita. Oke, jadi teknologi itu pemirsa hanya untuk membantu ya, bukan untuk mengemudikan kita. Jadi tadi sudah disampaikan nih bahwa AI ini benar-benar sangat bisa membantu di pekerjaan ya Pak tentunya. Betul. Sangat terbantu. Sangat terbantu sekali. Wah, keren banget ya. Kalau selain pekerjaan tadi Bapak Isyam menceritakan nih pekerjaan sebagai guru nih. Mungkin Bapak bisa cerita pekerjaan apa lagi nih Pak yang bisa terbantukan dengan AI Pak? Kebetulan karena kami juga pengajar multimedia, walaupun ngajar tapi juga sebenarnya masih belajar karena basicnya awalnya kan bukan multimedia. Itu anak-anak kami yang magang kebanyakan di desain ya, di digital printing itu. Selama ini kan memang kalau customer mau dibuatkan desain dadakan gitu kan, maka kita butuh keahlian khusus mengoperasikan komputernya, keahlian khusus untuk melakukan pengoperasian softwarenya, bahkan sampai keahlian khusus untuk mengetahui tata desain yang baik itu seperti apa. Itu kan kalau secara manual. Nah, dengan adanya AI ini kan kita dibantu. Salah satu contoh, kalau ini boleh sebut merek karena sudah di endorse sama Kemendikbud. Oh ya, ya boleh. Jadi Canva itu kan juga Canva. Walaupun ada beberapa desainer yang anti atau tidak boleh dipakai karena memanjakan bahasanya. Tapi bagi kami yang dipepet waktu, ini kan kalau anak-anak kejar target pokoknya harus jadi ya, ini sangat membantu. Jadi mau desain apapun, awalnya hanya dari tolong buatkan teks tentang apa, banner tentang wisuda misalkan. Acaranya ini dengan corak warna sekian gini dan lain sebagainya, kemudian kita ketikkan di AI, maka desain itu langsung jadi. Salah satu teknologi pengembangan di Canva yaitu tadi. Benar-benar.
Karena mahasiswa Indonesia sendiri nih, mahasiswa saya juga selalu kalau presentasi atau apapun juga pakai Canva nih. Nah, Paling mudah. betul. Tapi ada pengembangan sekali sih dibandingkan di zaman Canva pertama kali masuk ke Iya, Indonesia. iya. Memang sudah sangat, ya karena dengan itu tadi sekali lagi sudah disematkan namanya AI, dan kalau machine learning tidak lepas dari yang namanya big data. Semakin banyak yang mengakses Canva tadi membuat sesuatu, kalau prinsip kementerian sekarang kan Merdeka Belajar itu Betul. saling berbagi. Oke. Praktek baik itu dibagikan. Nah, itu yang diadopsi oleh machine learning. Pengalaman yang dipakai oleh user di AI disimpan di machine learning, ada big data, kemudian suatu saat kalau ada yang membutuhkan, silakan dipilih referensi ini tadi. Mana yang paling cocok, tinggal di ATM itu tadi. ATM ya, Oke. amati, tiru, modifikasi. Wah, ini bisa saya ini copy paste nih bahasanya. Kami juga copy paste dari pengawas kemarin. Saling copy paste nih. Boleh ya Pak ya copy paste? Mohon izin ya Ibu Eni ya. Nggak apa-apa lah ya, copy paste yang baik itu it's okay. Nah, tadi sudah ngomongin banyak hal, ternyata AI ini juga bisa ya melakukan pemindahan suara ya Pak ya. Jadi membantu sekali dalam dunia pekerjaan sekarang ini. Tapi, nah, apakah ada kode etiknya nggak sih Pak dalam pengaplikasian AI ini sebenarnya? Contoh kalau kemarin ada beberapa tamu dari beberapa profesi, mereka kan punya kode etik nih dalam pekerjaan. Nah, apakah dalam pengaplikasian atau penggunaan AI ini ada kode etik atau gimana Pak? Pastinya semua itu ada. Ada. Karena sebenarnya kan kode etik itu dimunculkan demi kenyamanan bersama. Oke. Jadi kalau kembali ke filosofi awalnya, bukan filsafat ya, mohon maaf. Tapi Ini, Pak? kalau kita filosofi awal, orang itu bebas melakukan sesuatu namanya merdeka, demokrasi. Tapi kita tidak boleh lupa ketika kita bebas melakukan sesuatu, ada kebebasan orang lain yang tidak boleh kita ganggu. Itu kan sederhana, konsep sederhananya. Maka ada yang namanya kode etik. Salah satunya kalau hal ini mengenai AI, ya bagaimana kita memanfaatkan teknologi tidak untuk menyalahi aturan yang berlaku. Baik itu hukum, etika di dalam budaya masyarakat, kalau mungkin dalam agama juga ada ketentuan tertentu, maka ada beberapa paham yang dipakai termasuk kami. Kalau urusan agama ya seminim mungkin menggunakan yang namanya AI dan machine learning. Oh ya. Karena khawatirnya kan sumbernya ini belum bisa dipastikan kejelasannya. Karena mereka kan mengumpulkan dari seluruh big data berdasarkan machine learning tadi, kemudian dimunculkan kepada diri kita. Nah, khawatirnya ketika ada yang tidak benar, itu kita anggap sebagai suatu kebenaran. Ini kan berbahaya. Jadi kembali lagi ya manusianya, ketika kita menggunakan sesuatu sebaik mungkin dijaga supaya tidak sampai keliru atau menyalahi aturan. Ya walaupun bisa jadi apa yang kita diskusikan sekarang juga ada yang keliru juga, kami mohon maaf. Karena kita juga manusia biasa. Betul, betul. Wah, gitu ya. Berarti ada ya. Kalau semacam hacker gini berarti termasuk menyalahi kode etik ya? Hacker, nah ini agak seru juga kalau hacker ini. Kan saya biasanya tuh ada nih, saya baca berita ini hacker meminta tebusan sekian untuk, terus saya dulu pernah ada di kantor klien saya itu juga semua data itu otomatis terkunci dan meminta tebusan. Oh iya. Betul, seperti itu kah? Alhamdulillahnya sekolah kami pernah mendapatkan kesempatan itu. Jadi waktu itu salah satunya adalah server untuk manajemen atau ruang waka, masih di periode sebelum-sebelumnya. Yang terbaru kemarin ketika kami sebagai operator ujian, nah server ujian kami juga datanya tengah-tengah ujian, hari berikutnya itu sudah jadi file-file yang ketika dibuka ya minta tolong transfer dan lain sebagainya. Wah, itu berarti kan memang tidak sesuai kode etik ya Pak ya? Ya, kalau dari kasus yang seperti itu, ya ini kalau sudah dikatakan merugikan, ya berarti tidak sesuai kode etik. Tapi ada, ya kembali lagi, kita mengasumsikan bahasa hacker itu kan macam-macam. Ada yang dalam bentuk mereka itu
ya mohon maaf ya, ini menurut pribadi, Betul. mereka itu sudah mengupayakan menyampaikan aspirasi, kemudian mungkin tidak digubris ataupun apa, sehingga melakukan sesuatu yang dianggap orang itu kurang baik atau dikatakan hacker tadi. Padahal yaitu bentuk bentuk ekspresi ketika jalan-jalan yang sudah ditempuh ini tidak ada alternatifnya, kemudian akhirnya kok yang dipilih yang seperti itu. Oh, seperti itu ya. Jadi sebenarnya tidak 100% hacker itu menyalahi kode etik. Kalau menurut saya ya. Betul, tidak apa-apa Karena Pak Isam. ada catatan-catatan kenapa akhirnya jalan itu yang dipakai. Untuk protes ya mau bagaimana lagi? Supaya apa? Kalau nggak begitu tidak ada yang mau berkenan. Gitu. Sama ketika kita menjadi di sekolah misalnya guru, mohon maaf misalkan ada anak yang dalam satu kelas rajin, ada yang kurang rajin. Betul. Sebenarnya kan kita juga harus tahu dulu anak ini sebenarnya permasalahannya apakah memang tidak bisa atau sebenarnya justru anak ini cerdas tapi tidak nyaman atau tidak sesuai dengan pembelajaran yang dianggap terlalu lambat misalnya. Sehingga yang dilakukan dianggap teman-teman atau gurunya, anak ini kok bikin masalah. Sama, hacker itu kalau kita pakai sudut pandang yang berbeda, itu bisa kita pakai kacamata itu. Wah, keren banget ya penjelasannya Pak Isam. Jadi kita bisa melihat dari dua sudut pandang ya Bapak ya. Iya, keren banget. Nah, ini yang terakhir Pak, terkait AI nih ya. Apakah masih ada nih hubungannya AI dengan Internet of Things ya, IoT? IoT. Iya, apa sih IoT itu? Nah, apa ini Pak Isam, bisa ceritakan dulu Pak? Kebetulan ya hal yang senang kami observasi kalau IoT ini, kalau inspirasi film yang memunculkan AI, machine learning, big data, IoT sebenarnya banyak sekali. Cuman kalau nama filmnya kebetulan saya nggak begitu ingat karena sudah lama nggak nonton. Jangan dulu pas waktu TA ini nontonnya, sudah lupa, terlalu lama. Iya. Jadi ada kaitannya dan pasti ada, karena ketika IoT kan Internet of Things, bagaimana sesuatu misalkan kalau dulu kita punya yang namanya lampu rumah ini kan. Lampu rumah yang paling gampang, atau misalkan kipas atau AC. Ya. Itu kan kalau dulu kita masuk ruangan, kita nyalakan lampu, kita nyalakan kipas atau AC, kemudian kita beraktivitas. Dengan adanya IoT itu kita tidak perlu seperti itu. Kita bisa mengatur jadwal atau misalkan menggunakan sensor atau bagaimana kita menggunakan suara tadi. Baru mau masuk rumah, sebelum masuk kamar pingin AC-nya dingin atau nyala lampu dulu karena takut gelap misalnya. Ya kita minta tolong pada HP, bukan HP-nya yang kita minta, tapi ya teknologinya tadi kita manfaatkan. Atur misalkan AC sekian derajat, lampu dengan keterangan sekian karena baru nyala kan. Nah itu bisa dipakai oleh IoT, dilakukan oleh IoT. Bagaimana IoT bisa melakukan? Ya karena adanya yang namanya AI itu tadi. Iya. Di dalam lampu yang hanya ada saklar biasanya nyambung ke listrik, tapi ada otak kecil yang namanya AI itu tadi di komponen lampu ataupun AC yang sudah terintegrasi IoT. Jadi IoT, machine learning, kemudian AI dan big data ini satu kesatuan. Wow, berarti sudah kayak di film-film itu memang ada ya Pak ya? Iya, kalau kami pernah dapat referensi, tapi ya entah ini kebenaran. Tapi kami percaya soal itu, bahwa film dibuat itu sekian persen dari imajinasi, sekian persen dari suatu inspirasi keadaan nyata. Nah, dan ketika film-film itu terkait teknologi, yang kami tahu adalah ya ini entah rahasia umum atau bagaimana, ada yang belum tahu, di beberapa negara khususnya di bidang militer itu biasanya kalau ada teknologi pada suatu film, itu sebenarnya sudah ada suatu negara yang sudah punya teknologi tersebut. Hanya memang levelnya di dalam militer. Seperti itu. Nah, kalau sudah dianggap aman, kemudian sudah familiar, baru nanti ditingkatkan untuk produksi massal dipakai masyarakat.
Seperti itu ya, Itu Pak. yang kami yakini sebagai eh, teman-teman pembelajar teknik itu seperti itu. Keren banget ya. Ternyata saya senang banget nih ngobrol sampai nggak kerasa nih ya dengan Pak Hisam terkait teknologi. Karena jujur Pak saya ini hanya pengguna ya Pak ya. Sama. Hanya pengguna jadi taunya wah keren nih keren. Tapi ternyata intinya pemirsa bahwa AI, mobile learning dan IoT ini satu kesatuan ya Pak ya. Bisa diterapkan tadi dari beberapa pembicaraan kita di kendaraan juga bisa, di pekerjaan juga bisa, sampai di kendaraan pun juga bisa. Jadi kalau kita melihat beberapa film yang sudah canggih-canggih, mungkin nanti Indonesia juga bisa seperti itu ya Pak ya. Indonesia Mas 2000. 2000 berapa ini Pak kira-kira ya? Ya, tergantung generasi muda. Oh gitu ya, betul. Kalau itu kan masih dicanangkan oleh pemerintah, tapi sebenarnya kata kuncinya kembali lagi pada bagaimana peran pemuda untuk memanfaatkan perkembangan itu. Wah, keren banget. Ya. Mungkin ada satu kata Pak ini terakhir untuk pemirsa, untuk pesan nih pada pemirsa terkait AI, mobile learning, IoT agar bisa apa ya Pak lebih bijak seperti itu Pak. Mungkin pesannya dari Pak Hisam. Apa ya? Ya intinya itu tadi yang paling penting untuk digarisbawahi bahwa ketika kita memanfaatkan sesuatu, kita harus benar-benar bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Karena ketika kita bisa bijak melihat sesuatu, maka secara tidak langsung hati dan pikiran kita akan berproses, kemudian bertindaknya juga akan dengan lebih hati-hati dan harapannya lebih baik. Jadi jangan sampai teknologi yang tadi dikatakan canggih dan lain sebagainya itu malah bahasa teknisnya mengemudikan kita itu tadi. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita dikemudikan oleh teknologi ya Pak. Tapi kita yang mengemudikan teknologi tersebut. Oke, terima kasih Pak Hisam atas waktunya malam-malam nih diajak syuting Rubarpot ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, terima kasih pemirsa atas kehadirannya di episode kali ini terkait teknologi. Semoga Rubarpot kali ini menginspirasi pemirsa untuk lebih bijak dalam berteknologi. Saya Anke, sekian dan terima kasih. Bye.